Halo semua, apa kabar nih? Pada video kali ini, kami akan membahas informasi mengenai pola pembentukan cuaca di Indonesia. Bagi kamu yang ingin mengetahui dan memahami lebih lanjut, yuk simak videonya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari cuaca itu sendiri. Cuaca adalah sebuah fenomena atau keadaan yang terjadi pada atmosfer, langit, atau udara di bumi yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Cuaca berbeda di berbagai belahan dunia terjadi dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Terkadang, pengertian cuaca sering disamakan dengan iklim atau musim. Padahal, pengertian cuaca berbeda dengan iklim atau musim. Ini sebabnya, penting bagi kita untuk mengetahui pengertian cuaca yang sesungguhnya. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, lalu apa saja ya yang menjadi unsur pembentukan cuaca? Unsur-unsur pembentukan cuaca ada beberapa faktor. Di antaranya adalah intensitas penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, dan kelembaban udara. Baik, unsur cuaca yang pertama adalah intensitas penyinaran matahari. Intensitas penyinaran matahari merupakan tingkat penyinaran matahari ke bumi. Jumlah energi matahari yang dapat masuk ke permukaan bumi akan dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sudut datangnya sinar matahari, perbedaan lintang, dan kejernihan atmosfer. Di mana semakin jernih kondisi atmosfer, maka penyinaran matahari akan semakin maksimal. Yang kedua adalah suhu udara. Suhu udara memiliki pengaruh yang besar dalam cuaca yang terjadi di bumi. Suhu udara sendiri adalah kondisi yang menyatakan panas atau dinginnya udara yang bersifat menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa hal, seperti posisi lintang dan ketinggian. Yang ketiga adalah tekanan udara. Tekanan udara berpengaruh pada pergerakan angin. Faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim ini timbul karena adanya berat yang berasal dari lapisan udara yang memiliki massa. Jadi, tekanan udara dipengaruhi oleh suhu, sehingga semakin tinggi suhunya, maka tekanan udara akan semakin rendah. Kemudian, ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan lebih rendah. Angin merupakan salah satu faktor utama penentu cuaca atau iklim di suatu wilayah. Hal ini terjadi karena angin dapat membawa uap air di atmosfer ke wilayah lain. Instrumen yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin disebut anemometer. Unsur cuaca terakhir yang akan kita bahas adalah kelembaban udara. Di dalam udara, terdapat air yang terbentuk karena adanya proses penguapan. Jadi, semakin tinggi suhu pada udara, semakin banyak uap air yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa udara akan menjadi lebih lembab. Selain unsur cuaca pada umumnya, pola cuaca di Indonesia ternyata juga dipengaruhi oleh faktor lain loh. Apa saja ya kira-kira faktor lain tersebut? Yang pertama adalah adanya angin monsun. Kemunculan angin monsun disebabkan oleh gerak semu matahari terhadap bumi secara periodik di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan. Situasi ini memicu kontras tekanan serta suhu antara benua dan samudera. Selama ini, ada dua angin monsun yang berdampak ke wilayah Indonesia, yaitu monsun timur dan monsun barat. Monsun barat bertiup dari arah barat hingga barat laut. Angin ini muncul setiap Oktober sampai April. Karena melewati Samudra Pasifik, Samudra Indonesia, dan Laut Cina Selatan, angin monsun barat ini membawa banyak uap air. Pergerakan angin monsun barat ke wilayah Indonesia kemudian menyebabkan curah hujan tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan angin monsun timur bergerak dari arah timur hingga tenggara di setiap periode April sampai Agustus. Pada periode ini, posisi matahari bergeser ke langit belahan bumi utara. Angin ini tidak banyak membawa uap air, karena hanya melewati lautan yang relatif kecil, seperti Laut Timur, Laut Arafuru, dan sebagian selatan Papua, serta Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pergerakan angin monsun timur biasanya menjadi pertanda datangnya musim kemarau di wilayah Indonesia. Tahukah kamu, selain adanya angin monsun, cuaca di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih kompleks loh, yaitu adanya sirkulasi Walker atau sirkulasi berputarnya udara atmosfer yang sejajar dengan garis khatulistiwa di bumi ini. Sirkulasi Walker terjadi akibat dari gaya gradien tekanan yang berasal dari satu area tekanan udara tinggi di wilayah timur Samudra Pasifik dan satu area tekanan udara rendah di wilayah archipelago Indonesia.
Nah, tambah menarik bukan? Namun, mohon maaf nih, pembahasan kita kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu ingin mengetahui informasi siklus Walker yang lebih lanjut, pantau terus ya video edukasi yang akan kami bagikan. Pokoknya, stay tune!